Yuk. Akulah Jante Arkidam. Siapa berani melangkah, kutigas tubuhnya. Batang pisang, tajam tanganku, lancip gobang. Telah kulipat, luji besi. Nah, ini dia satu bait sajak Jante Arkidam karya Ajib Rosidi. Yuk. Nah, Iman Soleh sering sekali membawakan sajak Jante Arkidam di rumah dunia seperti sebuah kado buatku. Jadi kalau ada Iman Soleh, saya pasti nongkrong karena Iman Soleh begitu piawai membacakan Jante Arkidam. Jante Arkidam itu ditulis sekitar tahun 1967 kalau nggak salah, 2 tahun setelah peristiwa G30 SPKI. Saya menebak-nebak barangkali itu sajak yang menceritakan tentang Bromo Corah atau preman atau perampok yang ditakuti, yang bisa kabur dari penjara, sakti hasil curiannya diberikan pada orang miskin, dia digilai-gilai perempuan, para janda. Saya menduga-duga itu Kusni Kasdut, tapi tidak tahu ya, saya bisa saja salah. Nah, saya mendapat kabar bahwa Ajib Rosidi, saya baca di wallnya Kang Iman Soleh, berpulang kemarin. Saya bacakan ya, tanggal berapa, Rabu 29 Juli 2020 pukul 22.30. Pak Ajib Rosidi wafat di Rumah Sakit Tidar Magelang. Istrinya Nani Wijaya, artis yang dinikahi pada tahun 2017, menguburkan jasad Pak Ajib Rosidi di depan rumahnya di gedung perpustakaan ya, di depan gedung perpustakaan Jatiniskala, nama perpustakaannya ya. Desa Pabelan 1, Pabelan, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jadi Ibu Nani Wijaya menguburkan jasad Ajib Rosidi itu di depan perpustakaannya. Rupanya mungkin itu wasiat terakhir bahwa Pak Ajib Rosidi tidak ingin jauh-jauh dari buku. Nah, saya tidak mengenal secara pribadi Pak Ajib Rosidi, tapi saya membaca kisah heroiknya bahwa sekitar tahun 56 Pak Ajib Rosidi waktu itu meninggalkan sekolahnya. Dia tidak mengambil ijazahnya, dia tidak ikut ujian kalau nggak salah, karena dia memergoki teman-teman sekolahnya membeli bocoran soal ujian akhir 2 hari sebelum ujian. Nah, saya belum lahir waktu itu, jadi tahun 56 belum lahir saya 7 tahun kemudian. Tapi setelah saya SMA, saya mendengar kisah orang-orang yang tidak selesai sekolahnya atau di karir pendidikan formalnya tidak sukses seperti Pak Ajib Rosidi. Tapi saya tidak seberani Ajib Rosidi meninggalkan bangku SMA. Saya mengundurkan diri dari Unpad setelah kuliah sekitar 2,5 tahun. Nah, jadi saya membaca semangatnya dari Pak Ajib Rosidi ini bahwa dia memberi contoh ke orang-orang, kalau secara formal Anda tidak beruntung, jangan khawatir, baca saja buku. Nah, ini coba liatin ini bukunya. Nah, ini buku-buku saya. Ya, saya tidak sepintar Ajib Rosidi, tapi alhamdulillah saya dengan membaca buku ini bisa seperti sekarang ini. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus meninggalkan, kenapa Pak Ajib Rosidi harus meninggalkan, dengan marah meninggalkan sekolahnya ya di Taman Madya, Taman Siswa di Jakarta? Saya rasa itu persoalan idealisme. Saya juga mengalami itu waktu SMA.
Jadi saya lebih baik nilai saya merah kalau tidak mengerti daripada mencontek. Nah, kalau di waktu kuliah saya memang tidak begitu menikmati proses kuliah itu karena ingin segera riset menulis novel Balada Siro ini. 19 Juli 2020 Pak Sapardi Djoko Damono juga meninggal. Jadi bulan Juli ini ada 2 sastrawan besar milik Indonesia, bahkan milik dunia saya rasa, karena karya mereka banyak diterjemahkan ke bahasa asing, meninggalkan kita. Dari segi usia mereka memang siklusnya ya. Tapi siapa tahu besok kita dipanggil. Jadi soal umur kita tidak pernah tahu. Nah, apa yang bisa kita tinggalkan untuk orang-orang yang hidup? Gajah mati meninggalkan gading. Nah, kita mati meninggalkan apa? Karya. Nah, Ayub Rosidi ini mengajari saya banyak hal, walaupun saya tidak pernah bertemu dengan dia. Bahkan saya sering menyebutnya sebagai, secara pribadi saya memang jarang sekali menceritakan tentang Ayub Rosidi, tapi saya sering memberitahu bahwa saya terinspirasi Ayub Rosidi meninggalkan bangku kuliah, walaupun tidak di era SMA ya seperti Ayub Rosidi. Jadi maksud saya, Ayub Rosidi ini memberi contoh bahwa kita harus banyak membaca buku. Prestasi Ayub Rosidi itu luar biasa. Dia sekitar 30 tahun ya mengajar di Jepang, mengajar bahasa Indonesia. Unpad juga memberikan doktor honoris causa. Nah, yang bisa saya petik di sini adalah kita jika berkarya, kita harus siap dikritik. Kritik sastra itu harus ke intrinsik, ke karyanya, bukan ke ekstrinsik, bukan ke orangnya. Nah, jadi para kritikus sastra itu mencoba memberitahu kepada kita, saya ini sering sekali dibully karya saya sering dibilang sampah, tapi saya tahu ketika mereka yang mengkritik saya sering membisiki bahwa itu sebagai bentuk rasa sayang agar saya menulis karya lebih baik lagi. Tapi selama saya dikritik, saya baca, tidak pernah mereka menyinggung persoalan pribadi saya, tidak pernah menyinggung tangan saya yang satu. Mereka murni mengkritik karya kita. Ya, kalau dalam cerpen, dalam sastra itu menggunakan teori-teori banyak, tapi unsur intrinsik yang dipegang. Nah, sekarang anak-anak muda sekarang, mohon maaf, memang dengan perkembangan digital ini banyak sekali keinginan-keinginan secara instan. Jika ada yang mengkritik, orang yang mengkritik itu dianggap menghalangi laju karirnya, menghalangi karirnya. Nah, di sini yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Pak Ayub Rosidi, saya ikut berduka cita kepada Ibu Nani Wijaya. Surga buat Bapak. Mari kita teruskan semangat kesundaannya di Yayasan Kebudayaan Rancage, juga semangat bersastranya. Golagung TV tentang literasi, semua ada di sini. Salam literasi.